لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Semoga kita senantiasa dapat mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian salawat dan salam kita berikan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nafidina azani Allah wa ayyakum. Materi kita kali ini adalah tentang panduan ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana kita tahu bahwasanya Nabi kita yang mulia adalah uswah atau teladan bagi kita semua, dan Nabi SAW diutus agar menyempurnakan, termasuknya di dalamnya adalah akhlak kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Kemudian Nabi SAW bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimah akhlaq. Sungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, sekarang kita fokus ke bagaimana ibadah Nabi Muhammad SAW. Ya, tunggu sebentar nih, mau masang slide-nya dulu. Sebentar. Tunggu. Ini dia. Oke. Ya, sudah terlihat semua ya. Sekarang masuk ke pembahasan tentang panduan ibadah Nabi Muhammad, gambaran dan semangat Nabi Muhammad SAW dalam ibadah. Ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya Nabi SAW adalah uswah kita, ya. Kita perlu meniru beliau atau menyerupai beliau dalam ibadah, ya. Dan gambaran semangat ibadah Nabi adalah diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW melakukan salat hingga kedua telapak kaki beliau membengkak. Ya, Masya Allah, inilah teladan Nabi Muhammad SAW bagaimana Nabi, ya, semangatnya Nabi dalam ibadah. Padahal sebagaimana kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sudah dihapus atau sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ya, kemudian karena sebab ibadah Nabi ini ada sahabat yang bertanya. Lalu ada yang berkata kepada beliau, apakah engkau memaksakan diri untuk ini? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ampunan bagimu atas dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau menjawab, afala akunu abdan syakura.
tidak bolehkah atau apakah tidak boleh jika aku termasuk hambanya yang bersyukur. Nah, inilah gambaran dan semangatnya Nabi SAW dalam ibadah. Meskipun semua dosa Nabi SAW sudah diampuni yang telah lalu dan yang akan datang, beliau tetap beribadah ya dengan bersungguh-sungguh ya sampai kaki beliau itu membengkak ya atau pecah-pecah ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, kita ya sebagai umatnya ya dan Nabi SAW sebagai uswah kita, haraplah kita mencontoh dengan ibadah Nabi Muhammad SAW. Ya, hendaklah kita mencontoh dengan ibadah Nabi Muhammad SAW. Ada satu pepatah berkata, "In lam takunu mithlahum fatasabbahu." Ya, jika kalian tidak bisa menjadi seperti para sahabat dan salafus saleh dalam beramal, dalam beribadah, hendaklah tasyabbahu, ya, hendaklah kalian menyerupai mereka. Hendaklah kalian menyerupai mereka. Ya, menyerupai sedikit demi sedikit perbuatan mereka. Nah, inilah sedikit dari gambaran dan semangatnya Nabi Muhammad SAW dalam beribadah. Kemudian kemudian melanjutkan tentang pembahasan kedua adalah syarat diterimanya ibadah. Ya, sebelum beramal, ya, kita harus tahu dulu tentang dua syarat ibadah ini. Karena tanpa dua syarat ini ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah ikhlas lillahi Azza wa Jalla. Yang pertama adalah ikhlas, ibadah kita itu harus ikhlas untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak boleh untuk selainnya atau tidak boleh memalingkan dengan untuk selainnya. Dan ikhlas dan dalilnya adalah Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahu-d-din, ikhlas untuk agama. Dan apa itu ikhlas? Ikhlas itu ayyuradal amal wajhallah wa darul akhirah dunna ayyi hadfin akhar min mata'id dunya. Ayyuradal amal wajhallah, hendaklah semua amalan itu mengharap wajah Allah wa darul akhirah, dan di akhirat duna ayyi hadfin akhar min mata'id dunya, tanpa ada embel-embel atau tanpa ada niat sedikit pun secuil untuk kenikmatan dunia. Dan Allah menjadikan ikhlas itu syarat labudda minhu liraja'in najah wal falah, yang mana harus tertunaikan atau harus ada dalam ibadah seseorang, karena dengan ikhlas itu kita akan mendapatkan kebahagiaan wal falah yaumul qiyamah, dan kemenangan pada hari kiamat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Man kana yarju liqa'a rabbih, dan barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya, falyamal 'amalan shalihan, hendaklah dia beramal dengan amalan saleh, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, berhati-hatilah dari syirik. Karena Allah itu tidak suka ya disekutukan dengan sesuatu apapun. Nah, yang pertama ikhlas. Ya, jadi syarat yang pertama sebelum kita beramal itu atau fondasi amalan itu syaratnya adalah al-ikhlas. Dan lawan dari ikhlas ini adalah ar-riya dan al-ujub. Apa itu riya? Riya itu ayyamal insana amal yahmaduhu nas. Seorang beramal agar dipuji manusia, wa yathmu alaihi, atau agar mendapat pujian dari manusia. Qad bayyanallahu anna riya ihbitul amal. Dan Allah telah menjelaskan bahwasanya riya itu menghapus amalan dan wa yubtil thawabahu, dan membatalkan pahalanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian rusak sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit atau menyakiti orang yang kalian beri. Wa bayyana anna riya min sifatil kafirin wal munafiqin, dan Allah menjelaskan bahwasanya riya itu termasuk dari sifat orang-orang kafir dan sifat orang-orang munafik.
Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas." Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka bataran wa ria'an nas, sombong lagi agar manusia melihat mereka. Qala Azza wa Jalla, dan Allah berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." Sungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah menipu mereka. Wa huwa khadi'uhum, Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka orang-orang munafik keluar untuk sholat, mereka berdiri atau mereka menuju sholat itu dalam keadaan malas. Yura'unan nas, mereka ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak berzikir mengingat Allah kecuali sedikit. Nah, kemudian hadis diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami dan kami sedang berbicara tentang Al-Masih Ad-Dajjal, tentang Dajjal. Faqala, dan ala ukhbirukum, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum, maukah kalian kami kabarkan bima huwa akhwafu alaikum, dari apa yang lebih tersembunyi dari Masih Ad-Dajjal. Kemudian kulna, kami berkata, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Bala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala syirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Ayakumar rajul ayusalli fa yuzayyin salatahu, ya, seorang yang salat kemudian dia memperindah salatnya karena ingin dilihat oleh manusia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Itulah riya, ya. Jadi harus berhati-hati dari riya. Kemudian ujub. Kemudian lawan dari ikhlas yang kedua adalah ujub. Apa itu ujub? Ujub itu adalah ijabul mar'i bi nafsi. Jadi dia itu kagum atas apa yang dia perbuat atau kagum atas amalannya. Nah, ini juga tidak boleh. Ya, jadikan ibadah amalan kalian itu tersembunyi. Engkau dan Rabbmu saja yang tahu, ya. Orang lain tidak perlu tahu. Karena ada satu hadis yang meriwayatkan bahwasanya sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang dilindungi oleh Allah, dinaungi oleh Allah pada naungan yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya disebutkan adalah warajulun, dan seorang tasaddaqa bi shadaqatin, dia bersedekah dengan satu sedekah. Faha, kemudian dia sembunyikan hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya itu tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Saking dia sembunyikan amalannya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya, ya. Jadi penting, syarat pertama dalam ibadah adalah ikhlasun niyyah. Jadi mengikhlaskan niat, mengikhlaskan tujuan ibadah itu hanya untuk Allah saja, tanpa ada yang lain. Kemudian syarat yang kedua adalah setelah ikhlas, ibadah kita itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena ikhlas tanpa mengikuti Nabi SAW atau ittiba, maka amalan tertolak. Begitu juga kalau kita mengikuti Nabi Muhammad SAW tanpa ikhlas, amalannya tertolak. Ya, sebagaimana Al-Fudail bin Iyad pernah menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kalian yang mana ahsanu amala, ayyukum, yang mana di antara kalian ayyukum ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Allah bukan bilang yang paling banyak amalannya, dan Allah juga tidak bilang yang paling sering ibadahnya, tidak. Tapi Allah bilang ayyukum ahsanu amala, yang mana yang paling baik amalannya. Kemudian Al-Fudail bin Iyad menafsirkan akhlasuhu wa aswabuhu. Bagaimana amalan yang paling baik itu? Beliau menjawab akhlasuhu wa aswabuhu. Jadi amalan yang paling baik adalah amalan yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ikhlas itu hanya mengharap Allah, dan yang paling benar itu adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan amalan yang ikhlas tapi tidak ittiba, maka tertolak. Begitu juga sebaliknya, amalan yang ittiba tapi tidak ikhlas tertolak. Sampai amalan itu ikhlas dan ittiba, maka diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jangan sayang kalau misalnya ibadah puluhan tahun segala macam, karena tidak paham tentang dua syarat ini, jadi tertolak. Ya, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ya, dan pada hari kiamat nanti didatangkan kepada Allah dari amalan-amalan mereka yang mereka amalkan di dunia, faj'alnahu, dan kami jadikan amalan itu haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Nah,
Yang kedua ini adalah dalilnya man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, dan barang siapa yang beramal dengan satu amalan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu, padahal tidak ada ajarannya dalam agama, misal fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Atau riwayat yang lain, man amil amalan, barang siapa yang beramal dengan satu amalan ma laysa minhu, laisa alai amruna, bukan pada ajaran kami, fahuwa raddun, ya, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian ya, ini jelas ya tentang syarat diterima ibadah itu ada dua, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, kemudian yang kedua ittiba Nabi, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya kurang atau tidak terpenuhi dua syarat ini, maka amalan seorang itu tertolak, tidak diterima. Allah alam bisawab. Kemudian lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita ambil sedikit dari ibadah-ibadah Nabi Muhammad SAW. Ibadah-ibadah Nabi yang Nabi SAW ajarkan itu sangat banyak ya. Puasa, haji, sholat ya. Kita ambil inti-intinya saja. Yang lebih penting di sini adalah kita tahu tentang wudunya Nabi dan sholatnya Nabi Muhammad SAW. Silakan disimak dari cara wudu Nabi Muhammad SAW. Humran Maula Uthman, diceritakan dari Humran Maula Uthman, budak dari Uthman bin Affan, akhbarahu, bahwasanya mengabarkan, ana Uthman bin Affan, bahwasanya Uthman bin Affan, semoga Allah meridainya, da'a bi wudu'in, beliau meminta untuk diambilkan air wudu, fatawaddo'a, kemudian beliau berwudu, faghasala kaffaihi thalatha marrat, kemudian mencuci telapak tangannya 3 kali, ya, tangannya 3 kali, tsumma madmadha, kemudian beliau berkumur-kumur, wastantar, kemudian masukkan air ke hidung dan dikeluarkan, tsumma ghassala wajhahu thalatha marrat, kemudian beliau mencuci wajahnya 3 kali, tsumma ghassala yadahu yumna, kemudian beliau mencuci tangannya yang kanan ilal mirfaq, sampai ke siku, thalatha marrat, 3 kali. Tsumma ghassala yadahul yusra, kemudian beliau mencuci yang kiri seperti yang kanan, ya, tsumma masaha ra'sahu, kemudian beliau membasuh kepalanya, tsumma ghassala rijlahu yumna ilal ka'bain, kemudian beliau membasuh kakinya yang kanan sampai ke betis, ilal ka'bain, thalatha marrat, 3 kali. Tsumma ghassala yusra, kemudian beliau mencuci tangan yang kiri, mithla dzalik, tsumma qala, kemudian beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan cara wuduku seperti ini. Tsumma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu dengan wuduku ini, tsumma qama, kemudian berdiri menuju salat, faraka raka'atain, kemudian salat 2 rakaat, la yuhaddits fihi ma nafsahu, tidak memikirkan urusan dunia dan yang tidak punya kaitannya dengan sholat, ya, berarti sholatnya benar-benar khusyuk, ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan Halo.
Kenapa putus, bro? Hah? Mati semua. Iya. Hotspotnya nyambung gitu ya? Hotspotnya nyambungin lagi. Gimana? Mati apanya? Mati apanya? Laptopnya mati, tak gitu. Wah, habis baterainya. Ya, kan udah beli baterai. Ulang lagi, Pak. Bismillah. Tes. Baik, para peserta NPLS, ada sedikit trouble dari Ustadz Rizky. Mohon menunggu sehingga nanti kita bisa lanjut lagi materinya. Mohon ditunggu, jangan sampai keluar karena waktu masih ada ya, sekitar 15 menitan lagi. Syukran jazakallah. Tafadol Tad, lanjutin Tad. Oke. Yes. Sudah ada. Bentar. Udah habis itu. Bismillah. Baik, para peserta NPLS, ada sedikit trouble dari Ustadz Rizky. Mohon menunggu sehingga nanti kita bisa lanjut lagi materinya. Mohon ditunggu, jangan sampai keluar karena waktu masih ada ya, sekitar 15 menitan lagi. Syukran jazakallah. Tafadol Tad, lanjutin Tad. Oke, lanjut ya. Apaan tadi ada gangguan laptopnya mati. Yes. Sudah ada. Ya, tata cara wudhu Nabi Muhammad SAW kita ringkas saja. Dari Humran, pembantu Utsman, menceritakan bahwa Utsman bin Affan pernah minta air untuk wudhu, kemudian dia ingin berwudhu, beliau membasuh kedua telapak tangan 3 kali, kemudian berkumur-kumur diiringi memasukkan air ke hidung, kemudian membasuh mukanya 3 kali, kemudian membasuh tangan kanan sampai ke siku 3 kali, kemudian mencuci tangan yang kiri seperti itu juga, kemudian mengusap kepala,
kemudian membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali, kemudian kaki yang kiri seperti itu juga. Kemudian Utsman berkata, aku melihat Rasul SAW pernah berwudu seperti wudu ada sedikit trouble kemudian dari beliau Ustadz bersabda, Rizky. barang siapa yang Mohon berwudu seperti wudu menunggu ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan sehingga khusyuk, nanti kita bisa lanjut maka lagi Allah materi. akan ampuni Mohon dosa-dosanya ditunggu yang jangan sampai keluar lalu. karena waktu masih Ibnu ada Syihab berkata, 15 ulama menit kita lagi. mengatakan bahwa wudhu seperti ini adalah contoh wudhu yang Syukran, paling jazakallah. sempurna yang dilakukan seorang hamba untuk sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, dari sini kita mengambil pemeriksaan tentang cara wudhu Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, berniat dalam hati untuk menghilangkan hadas. Nah, untuk masalah niat ini memang ada perbedaan pendapat, dan semua ulama sepakat. Yang pertama adalah semua ulama sepakat bahwasanya niat itu tempatnya di hati, ya, tidak perlu diucapkan oleh lisan. Berkata Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah, wa niyyah mahalluhal qalb bi ittifaqil ulama. Dan niat itu tempatnya di hati. Ittifaqil ulama, semua kesepakatan para ulama. Fa inna wa bi qalbihi wa lam yatakallam bi lisanihi ajza'at. Ya, tata cara barang siapa yang berniat dengan hatinya dan belum berkata atau tidak berkata dengan lisannya, maka itu sudah sah niatnya. Ya, bittifaq di antara kesepakatan para ulama. Jadi tidak perlu pakai nawaitul langsung. Kedua telapak tangan 3 kali, kemudian berkumur-kumur diiringi memasukkan air ke hidung, kemudian membasuh mukanya 3 kali, kemudian membasuh tangan kanan sampai ke siku 3 kali, kemudian